Anak ini menunjukkan penemuannya pada ayahnya. Dia melepaskan baterai perekam, tapi suaranya masih terdengar. Ayah merasa terkejut. Anak itu menjelaskan bahwa angin juga dapat menciptakan listrik. Jika bisa membuat pemancar yang lebih besar, maka akan mendapatkan lebih banyak energi. Dari situ bisa membuat listrik dari sumber air. Kedengarannya sangat bagus. Williams bilang jika ingin membuat mesin itu perlu dibongkar. Senyum di wajah ayah menghilang mendengarnya. Ayah tidak tahu beberapa. Itu sebabnya dia membuat mainan itu. Karena dia pernah bersekolah. Itu membuat ayah marah. Dia menghancurkan pekerjaan Williams. Saya salah sebelumnya. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi ke sekolah. Biarkan Anda pergi bekerja di ladang. Pergi bekerja untukku. Tapi dia tidak tahu itu akan berguna untuk kehidupan seluruh desa. Bahkan seluruh negeri itu. Jutaan petani bekerja keras. Ini lebih absurd dari sebuah cerita. Ini diadaptasi dari kisah nyata. Jika kamu telah kehilangan begitu banyak kepercayaan, maka cobalah untuk menonton film ini. Mungkin ini akan merubah pikiranmu. Seorang anak sekolah terlahir miskin. Tempat ini salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Cakupan gelombang listrik kurang dari 1 bagian. Di daerah tropis sering terjadi fenomena cuaca ekstrim. Kadang hujan terus-menerus. Kadang panas seperti api. Kemiskinan dan kelaparan adalah 2 obsesi terbesar orang-orang di sini. Dari mana asal Williams? Dari keluarga yang tinggal di pedesaan. Dari kecil Williams memperbaiki radio tetangga untuk mendapatkan uang. Ayahnya orang yang tak berpendidikan. Setiap hari hanya menunggu berita cuaca. Karena cuaca akan mempengaruhi keluarga mereka. Meskipun miskin, dia masih berusaha untuk membiarkan anaknya pergi sekolah. Williams memakai seragam sekolah dan memeluk ayahnya. Selama sesi upacara pembukaan, kepala sekolah berdiri memberitahu. Meskipun kondisi sekolah ini tidak terlalu bagus, tapi semua orang punya upaya tanggung jawab. Begitu selesai bicara, langit tiba-tiba hujan deras. Setelah sekolah, guru menyuruh Williams untuk membayar biaya sekolah minggu depan. Jika tidak maka jangan datang ke sekolah lagi. Williams sangat bingung mendengarnya. Skor fisikanya tidak terlalu baik. Dia ingin belajar di rumah. Tapi tidak ada lampu di rumah. Dia hanya harus pergi ke tempat pembuangan sampah. Melihat apa yang ada di sana. Setelah beberapa saat mencari, Williams menemukan sebuah mesin pompa. Dia menggali menemukan baterai asam timbal. Saat Williams sampai di rumah, dia melihat kepala desa mengadakan pertemuan. Perusahaan tembakau sedang mencari lahan. Untuk sebidang tanah harganya 2.000. Jika Anda mengubah mata uang maka sekitar 46.000. Karena panen tahunan sekarang kehilangan pendapatan. Jadi orang yang takut kelaparan setuju untuk menandatangani. Williams menasehati ayah dan kepala desa. Tapi tidak berguna. Pada akhirnya mereka hanya harus menatap pohon yang ditebang. Ini berarti orang-orang di sini akan bertemu dengan nasib buruk saat musim hujan. Warga di desa tidak punya pekerjaan. Jadi memulai klub radio. Duduk di sekitar radio mendengarkan permainan sepak bola yang sangat menyenangkan. Saat itu Williams menggunakan jagung sebagai perangkap. Burung pipit yang dia buru adalah tiket masuk ke dalam klub. Suatu hari saat dia mendengarkan pertandingan Piala Dunia. Di saat penting radio itu mengalami masalah. Semua orang kehilangan minat. Williams tahu baterai itu kehilangan daya. Baterai radio cepat habis. Jadi saat baterai berkedip biasanya tersisa sejumlah kecil daya. Dia memeriksanya bersama. Williams seperti menjadi dewa untuk semua orang. Doi jalan dia menemukan guru berkencan dengan saudaranya. Tindakan normal itu dianggap hina di negara terbelakang. Williams memutuskan untuk memberi guru pelajaran. Jadi di hari berikutnya, dia mengajak temannya untuk meledakkan ban sepeda guru. Siapa sangka temannya bilang lebih baik melepas lampu sepeda untuk belajar. Williams merasa setuju. Di sana dia menemukan sesuatu yang menarik. Cukup gunakan kekuatan bersepeda lampu akan menyala secara perlahan. Itulah yang akan mengubah hidupnya. Besoknya siswa yang belum membayar dipanggil kepala sekolah. Williams juga di antara mereka. Dia mengerti jelas bahwa keluarganya tidak punya banyak uang. Hujan terus berlanjut. Ranting pohon tumbang sebagai pertanda kesengsaraan yang akan datang. Tidak tahu berapa banyak waktu berlalu. Jalan di desa menghilang ke dalam aliran kecil. Tidak ada pohon untuk menyerap air. Ayah berada di medan berlumpur. Sepertinya ingin mencari benih yang terkubur di bawah. Karena itu harapan keluarga. Tapi tetap saja tidak bisa melawan Tuhan. Sudah lama sejak musim hujan berlalu. Tapi yang menanti adalah sinar matahari yang seperti api. Tanaman jagung juga sulit untuk tumbuh. Jika terus melanjutkan, maka hasilnya akan mengerikan. Ayah mencari teman yang bekerja di perusahaan air.
Tak disangka teman bilang negara bersiap untuk kekeringan terbesar dalam sejarah. Lalu dia pergi ke kepala desa untuk membicarakan ini. Dia datang untuk menarik surat suara. Mungkin pemerintah tidak akan menyerah mempelajari. Suatu hari Williams menemukan baterai asam. Dia dengan senang hati memberitahu temannya. Dia ingin menghubungkan katoda dan anoda di baterai mati ini. Tapi itu pengisi daya harus memiliki listrik. Memiliki listrik maka kita bisa memperbaiki pompa. Tidak akan takut kekeringan. Prinsip pembangkit listrik. Williams mengenakan seragam di lapangan. Setelah belajar, dia pergi bertanya pada guru tentang prinsip pembangkit tenaga pada sepedanya. Kata guru itu generatornya. Tapi alasannya khusus. Dia harus datang ke perpustakaan untuk lebih memahami. Tapi jika tidak membayar biaya sekolah, tidak bisa masuk perpustakaan. Dia hanya harus mengancam guru. Jadi guru membawanya ke perpustakaan. Williams dengan cepat menemukan buku tentang energi. Dia melihatnya seperti bercahaya. Sepertinya dia mendapatkan dunia baru. Setelah itu dia sering melihat ke arah pusaran arus. Lalu pergi ke tempat pembuangan untuk mencari alat. Suatu hari presiden datang ke desa. Dalam suasana yang menyenangkan itu, kepala desa berdiri berpidato kemenangan kepresidenan. Setelah memuji beberapa saat, dia mulai berbicara tentang situasi mereka baru-baru ini. Apa yang mereka lakukan? Kami membutuhkan makanan dan keamanan. Kita perlu tahu, kekurangan pangan seperti apa juga harus dapat dicegah sebelum terjadi. Kami membutuhkan kunci yang bersiap mendukung rakyat. Saya akan memilih pemerintah, tapi tidak bisa memilih mereka yang membuat rakyatnya kesusahan. Setelah itu dia dibawa pergi oleh keamanan. Bahkan diseret untuk dipukul di hari yang cerah. Williams dan May melihatnya berniat menyelamatkannya. Tapi pengawal melepaskan tembakan. Semua orang ketakutan dan lari berserakan. Kepala desa dipukuli dengan parah. Tapi presiden dengan santai pergi. Sepertinya mengandalkan pemerintah bukan jalan yang bagus. Sekarang satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah memanen jagung layu itu. Tapi itu tidak cukup bagi mereka untuk bertahan melewati musim panas. Hanya harus melepas atap untuk dijual ke kota. Melakukan apapun untuk mengatasi kesulitan. Tapi sekarang mereka mendengar berita kemarahan. Pemerintah menyiksa orang dalam kesulitan. Harga makanan meningkat 5 kali lipat. Untuk menekan kekuatan bagi pemerintah. Meskipun keberatan istri berpartisipasi untuk unjuk rasa. Seluruh negeri ini mendidih. Williams terus belajar. Dia menjelaskan pada guru. Bisa menggunakan angin untuk mengisi listrik. Baterai akan memperbaiki pompa. Dengan demikian, dimungkinkan untuk membangun sistem irigasi lengkap. Maka akan bisa menanam jagung. Setelah mengundurkan diri, guru ingin mengajak kakak Williams untuk melarikan diri. Tapi ditolak oleh kakak. Kepala sekolah harus mengajar kelas sebagai gantinya. Dia memperhatikan Williams yang duduk di sudut. Dia marah atas perbuatan Williams. Dia memarahinya, lalu menyuruhnya pulang. Guru melihatnya dan memohon pada kepala sekolah. Anak itu bukan pecundang. Mungkin Anda belum melihatnya, tapi sebenarnya dia sangat jenius. Kepala sekolah sangat keras kepala. Williams memperhatikan ladang kering itu. Dia mengerti bahwa dirinya masih kurang setidaknya satu hal untuk menyelamatkan ladang itu. Anda bisa dianggap berpengetahuan di sini. Saat itu pemerintah memberikan 2 truk makanan murah. Semua orang bergegas ke truk itu. Williams bahkan mengendarai sepeda berharga ayahnya. Truk pertama dengan cepat kosong. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Tapi masih tidak bisa mendapatkannya. Williams lari di dalam kerumunan. Akhirnya bisa memberi 20 pon beras. Di saat yang sama, orang yang tidak kebagian mulai mencuri. Seorang bandit masuk ke dalam rumah Williams dan merebut panci nasi yang dipeluk erat. Saat ibu dan anak bereaks, beras mereka pun dicuri. Ibu dan anak menangis dengan menyakitkan. Pada akhirnya mereka duduk tak berdaya mengelilingi nasi yang tersisa. Ayah bilang ke depannya mereka hanya bisa makan 1 kali sehari. Tapi makanan apa yang harus dimakan? Ibu merekomendasikan makan malam, karena mereka tidak bisa tidur dengan perut kosong. Tapi Williams berpikir lebih baik makan siang. Jika tidak akan ada kekuatan untuk melakukan apapun. Annie tak tahan dan keluar. Dia bilang ayahnya seharusnya tidak berada di tempat pertama untuk protes dengan orang-orang. Ibu menamparnya dengan marah. Ayahmu berusaha sangat keras untuk menyelamatkan keluarga ini. Tidak ada makanan lagi. Terus. Kau pikir aku akan membiarkanmu kelaparan? Tunggu sampai ibu memotong tanganku untuk memberi makanmu. Maka Anda akan tahu bahwa Anda adalah anakku. Kelaparan nyata segera tiba. Bahkan ayah harus bekerja dengan perut kosong. Tidak ada setetes air pun di bawah terik matahari itu. Saat itu Williams ingin menangkap burung. Tapi tidak melihat burung satupun.
Williams berniat menyembunyikan segenggam nasi. Tapi ditemukan oleh ayahnya. Jika seperti itu aku akan memberikan nasimu untuk anjing. Hari itu Williams menemui kakaknya. Berharap dia bisa memberitahu guru fisika untuk membantunya. Diperlukan generator di sepeda guru fisika untuk memperbaiki pompa. Melihat matanya yang tulus, Annie juga berpikir banyak. Keesokan paginya, Annie pergi. Ibu menangis dengan sedih. Ini pertama kalinya dia meneteskan air matanya di depan anaknya. Annie meninggalkan surat, mengatakan bahwa dia pergi karena di rumah hanya ada sedikit makanan. Williams kecewa dan masuk ke kamar. Siapa sangka melihat generator di atas meja. Dia mengerti kakaknya pergi bersama guru fisika. Seluruh keluarga pergi mencari. Karena itu kesalahan dari guru sekolah. Jadi saat ini kepala sekolah berusaha keras. Dia menyetujui agar Williams bisa keluar masuk perpustakaan dengan bebas. Lalu ada baterai yang telah diperbaiki guru untuknya. Setelah mengambil buku terkait, Williams mengatakan rencananya pada teman-temannya. Meski terasa liar, kebanyakan orang mendukungnya. Mereka membongkar air, bersiap untuk membuat baling-baling. Jika tidak cukup, maka lanjutkan mencari. Berdasarkan pengetahuan dari buku, mereka dengan cepat membuat kipas sederhana. Setelah membuat kipas angin, mereka menunggu-nunggu untuk mencobanya. Saat mereka melihat keajaiban, Williams tahu bahwa dia akan melakukannya. Tapi dia ingin mendapatkan air. Harus memiliki gilingan angin yang lebih kuat. Jadi dia membutuhkan roda besar. Sepeda ayah adalah komponen yang sempurna. Jadi dia membawa mortir. Tapi baru saja membuatnya, ayahnya memarahinya. Situasi kekeringan hari ini lebih serius. Setiap orang mulai berkemas untuk pindah ke selatan. Tapi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa selatan punya makanan? Williams memberitahu semua orang untuk mendengarkan. Dia memberitahu mereka untuk pergi mencuri sepeda. Tapi mereka ketakutan untuk mencuri sepeda. Hanya menyisakan Williams di bawah sinar matahari. Tak lama kemudian, desa ini memiliki banyak batu nisan baru. Bahkan anjing Williams juga tidak lepas dari kematian. Williams patah hati dan impoten. Kelaparan telah mengambil hal berharganya. Saat ibu mengetahuinya, dia datang menasehati suaminya. Tahun ini kita telah kehilangan begitu banyak. Di saat aku mengikutimu, aku kehilangan sesuatu. Saat datang ke sini, aku kehilangan ayah dan ibuku. Lalu tanah. Lalu Annie. Apakah kamu menyalahkanku? Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin bertanya. Kita harus berhenti kehilangan hal yang paling berharga. Kata-katanya membuat ayah sadar. Dia mengendarai sepedanya ke anaknya. Ayah dan anak duduk untuk berbicara bersama. Ayah bilang jika nenekmu tidak meninggalkan tanah untuk ayah, mungkin ayah tidak akan berubah. Tidak tahu bagaimana melihat jauh. Tapi Williams menggelengkan kepalanya. Ayah yang mengajariku untuk tidak menyerah. Ayah juga mengirimku ke sekolah. Sehingga aku tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana memanfaatkan tenaga angin untuk mengairi. Melihat keteguhan putranya, ayah tidak keras kepala lagi. Tapi saat melihat sepeda berharganya dipotong, dia masih merasakan sedikit sakit. Setelah orang-orang mengetahui kabar itu, mereka pun datang membantu. Williams menjatuhkan pipa air ke sumur yang dalamnya beberapa meter. Berkat bantuan dan sinergi dari semua orang, sebuah kincir angin akhirnya dibangun. Williams secara pribadi menghubungkan kawat, lalu biarkan kipas angin berputar mengikuti arah angin. Kincir angin besar benar-benar menari dengan angin. Angin juga meniup bajunya, berhasil membuat mesin pembangkit kecil. Arus yang stabil dimaksudkan untuk ditransmisikan dari kipas di bawah sumur. Semua orang bersiap. Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi mereka. Aliran air seperti insang untuk kehidupan. Itu harapan kehidupan baru mereka. Sejak hari itu mereka tidak harus menantikan cuaca lagi. Awan di langit masih cerah. Kecambah hijau bertunas dan membawa harapan semua orang. Ini adalah kisah nyata di Afrika. Berkat penggilingan angin itu, Williams tak hanya mendapatkan beasiswa, tapi reputasinya juga sangat meningkat. Dan akhirnya mendapatkan gelar dari universitas di AS. Dia membuktikan bahwa pengetahuan itu bisa mengubah nasib. Hal yang menakutkan dari hidup seseorang bukanlah kemiskinan. Yang paling menakutkan adalah tidak punya tujuan. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Tapi kita punya hak untuk memilih masa depan kita. Bahkan jika keputusasaan datang, Anda bisa melihat harapan di sana. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.